Darah dan daging Kaisar Yang Tian membara panas seperti api. Ia tenggelam dalam kegilaan. Yang ia bakar adalah darah abadi dan darah dewa yang telah diserapnya. Darah abadi dan darah dewa terstimulasi secara menyeluruh. Energi yang meletus telah menghancurkan pengekangan jiwa Komoro. Energi itu juga membakar kekuatan kayu kasidi, yang menjeratnya, menjadi abu. Sama seperti ngengat yang terbang ke dalam api, ia menyerbu ke arah kasidi, menggunakan lautan darah untuk menutupinya. Di lautan darah yang dilepaskan Kaisar Yang Tian, bahkan prajurit alam dewa sejati kasidi harus berjuang keras. Energi dari tubuh Kaisar Yang Tian telah mengacaukan darah kasidi, membuatnya bergejolak. Kesadarannya menjadi kabur. Ketika naga api dan manusia berdarah melihat perubahan besar dalam situasi mereka saat ini, mereka tidak ragu lagi, menerobos masuk dan menjerat Komoro dan Evision. Di atas permukaan danau, bayangan cahaya terjerat. Energi yang berbeda berdampak. Dua sosok raksasa menjulang tinggi di seluruh area seperti gugusan awan raksasa. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya meledak dan hancur karena gelombang kejut dan dampak energi. Qin Hong dan kelompok kuil surga merasa kecil dalam pertempuran yang mengguncang bumi seperti itu. Mereka merasa cemas. Qin Hong tidak berani bertindak gegabah. Dia tidak yakin apakah pergi saat ini akan membuat binatang buas marah atau tidak. Mereka bersembunyi di potongan-potongan kayu yang patah, masih dilanda kepanikan. Jimu dan Yue Ying saling berpandangan. Mereka tercengang, tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri saat mereka melihat Kaisar Yang Tian dalam kegilaannya. Mereka takut. Pria itu, apakah dia benar-benar di alam roh? Jimu mendesah ketakutan, menggelengkan kepalanya terus-menerus. Aku tidak bisa membayangkan ada prajurit alam roh yang bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu hebat seperti dia. Yue Ying menggigit bibirnya, tidak bisa menahan senyumnya yang menyedihkan. Mungkin, orang-orang di sekitar Xian semuanya misterius dan mengesankan seperti dia. Terkadang, aku berpikir apakah benar atau tidak bahwa Tanah Suci Agung kita telah damai begitu lama, dan itulah sebabnya kita tidak memiliki prajurit yang tiada taraf. Kegilaan brutal yang diungkapkan Kaisar Yang Tian berada di luar pengetahuan umum mereka. Itu sangat hebat. Kasidi adalah seorang pejuang alam dewa sejati dari klan Tanda Hantu. Dia telah menerima warisan kuno dengan tato misterius bawaan dari klan Tanda Hantu. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, itu sudah cukup untuk bertarung dengan para pejuang manusia puncak dari Tanah Suci yang agung. Namun, Kasidi berjuang untuk bertarung dengan Kaisar Yang Tian. Rupanya, dia telah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Perkembangan pertempuran ini telah melampaui imajinasi mereka. Saat Jimu dan Yue Ying menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, mereka tidak bergegas pergi, tetapi bersembunyi di sudut dan mengamati situasi. Mereka ingin mengetahui kejadian selanjutnya. Kaisar Yang Tian tampak menjadi gila. Sebuah baju besi darah menutupi tulang-tulangnya yang indah. Roda darah di tangannya beriak gelombang darah, membawa energi keputusasaan. Disan menghadap ke atas untuk melihat langit. Sayap hitamnya berkibar lembut saat perasaan tak berdaya dan putus asa menyerbu jiwanya. Kaisar Yang Tian juga telah memengaruhinya. Pada saat ini, Disan mengetahui bahwa Kaisar Yang Tian telah menyembunyikan kompetensinya yang sebenarnya sejak awal. Dia belum melakukan yang terbaik. Roda darah dan energi yang dilepaskan Kaisar Yang Tian di sekujur tubuhnya membawa domain niat keputusasaan yang dalam. Sepertinya dia hanya bisa mendesak kekuatan aslinya secara instan pada saat dia jatuh ke dalam situasi putus asa. Pada saat itu, dia bisa mencapai keadaan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Dia telah menggunakan keputusasaan untuk membangkitkan kekuatan amukannya, menyebabkan lawan yang takluk menjadi putus asa yang luar biasa. Dia telah menggunakan tekad bajanya, yang telah dipadamkan oleh ratusan pertempuran, untuk menghancurkan pikiran lawannya. Cara Kaisar Yang Tian memahami kekuatannya tampaknya merupakan jalan yang jahat dan bengkok. Itu gila dan keras kepala. Hanya karakter yang mengesankan, yang wajahnya tenang dan hatinya liar seperti dia, yang dapat berjalan di jalur kultivasi yang luar biasa ini. Dia dapat membakar daging dan darahnya sendiri dalam keputusasaan, menyalakan darah dewa yang telah diserapnya untuk meledakkan potensi terbaiknya di sudut mati. Hanya orang yang sangat berdarah dingin, yang kejam bahkan pada dirinya sendiri, yang dapat memahami dan mengembangkannya dengan marah.
Kaisar Yang Tian adalah pria yang ganas seperti itu. Menggunakan basis kultivasi langit kedua alam roh, dia telah membakar darah dan dagingnya untuk mengumpulkan kekuatan dari situasi putus asa untuk merangsang potensinya dan meletuskan kekuatan yang tersembunyi dalam daging dan darahnya. Dia telah menggunakan pikiran putus asa tentang kematian yang pasti untuk secara paksa menyeret lawan-lawannya ke dalam mimpi buruk keputusasaan. Dia telah menggunakan kemauannya yang tak tertandingi untuk mati bersama dengan lawan-lawannya. Karakter seperti itu, jika dia tidak gila, dia adalah orang gila dengan kebijaksanaan dan kemauan yang besar. Cassidy tertekan, tenggelam dalam domain niat yang diciptakan oleh Kaisar Yang Tian, pemandangan mengerikan di mana klan tanda hantu dihancurkan muncul di kepalanya. Setiap anggota klan tanda hantu terbakar seperti kembang api yang sekarat. Mereka melesat ke langit dan jatuh satu persatu. Jiwa mereka musnah sebelum tubuh mereka menyentuh tanah. Sebagai Grand Sage mereka, dia dan Komoros tidak punya solusi. Jiwa mereka terkurung, dan mereka hanya bisa melihat hal-hal yang dipercepat hingga ke titik yang paling mereka takuti. Mereka hanya bisa menyaksikan patriark mereka dikepung dan dilukai dengan parah oleh banyak ahli. Mereka telah menyaksikan patriark mereka membakar jiwanya untuk mengirim mereka ke dalam kitab suci mantra tertulis Yin sebelum dia menyegelnya dan mati. Kenangan menyakitkan dan menyedihkan muncul tak terkendali di hatinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghapusnya. Iblis dalam diri Cassidy lahir. Keputusasaan tak berdaya muncul dari tempat terdalam di hatinya. Dia merasa semua kekuatannya telah meninggalkannya, sementara jiwanya tenggelam dalam kegelapan. Dia adalah ahli alam dewa sejati, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan kekuatan putus asa yang telah dilepaskan Kaisar Yang Tian. Dia telah terseret ke jurang ingatan yang mengerikan. Dia tidak memiliki keinginan untuk melawan atau tekad untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Pertempuran genosida itu selamanya menjadi iblis dalam dirinya. Setelah bertahun-tahun, dia telah menekannya, mencoba melupakannya. Dia tidak berani mengingat atau memikirkannya. Dia pikir dia telah mengatasi tantangan yang menyakitkan ini. Hanya ketika Kaisar Yang Tian membakar darah dewa dan dagingnya untuk melepaskan energi yang telah dia pahami dalam keputusasaan, Cassidy menyadari bahwa dia belum lolos dari simpul itu di hatinya. Dia masih menyimpan dendam masa lalu yang memalukan itu. Dia adalah seorang prajurit alam dewa sejati, tetapi pikirannya dicengkeram, dan kekuatannya menurun drastis. Dalam gelombang serangan ganas Kaisar Yang Tian, lautan darah merah, dia seperti daun sederhana yang akan tenggelam di lautan darah kapan saja. Semua orang ditundukkan oleh fenomena aneh di langit. Di langit kedua alam rohnya, kekuatan yang ditunjukkan Kaisar Yang Tian sekarang tidak kurang dari prajurit puncak alam dewa sejati di tanah suci yang agung. Kekuatan yang meledak dalam keputusasaan adalah kekuatan yang paling keras kepala dan ekstrim di dunia. Itu seperti pedang tajam yang diwarnai darah yang dapat menembus segalanya. Petui, Cassidy menyemburkan darah, menetes di dadanya. Matanya yang jernih dan cerah mulai kehilangan fokus, karena tidak lagi memiliki cahaya. Kaisar Yang Tian sekarang menjadi kerangka berdarah. Tidak ada satupun ototnya yang utuh. Dia tampak begitu mengerikan sehingga semua orang akan merasakan ketakutan yang luar biasa pada pandangan pertama melihatnya. Beberapa orang yang pemalu akan langsung merasa seperti kupu-kupu di perut mereka dan langsung muntah. Sampai sejauh mana kebrutalan dan kegilaannya, dia harus membakar tubuhnya untuk mengejar kekuatan ekstrim Upanishad dengan rasa sakit yang menusuk jantung. Orang yang bisa mencapai sejauh ini, yang tidak memperlakukan tubuh dagingnya sebagaimana mestinya, jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran, bahkan Tuhan pun tidak akan setuju. Cassidy meludahkan darah. Auranya tertahan. Darah menetes dari sudut mulutnya seperti dua aliran kecil, terus mengalir ke tubuhnya. Seolah-olah darah di tubuhnya dipimpin oleh suatu kekuatan misterius, dan itu tidak akan berhenti sampai semua darahnya habis dari tubuhnya. Qin Hong menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Kemudian, dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Pahlawan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa meskipun dia telah menekan Kaisar Yang Tian, dia tidak dapat menempatkan lelaki tua itu dalam situasi yang tidak ada harapan. Dia merasa beruntung sekarang. Kalau tidak, yang menantinya adalah darah laut yang sangat banyak.
Qin Hong mengerti bahwa jika Kaisar Yang Tian telah melakukannya padanya, dengan kompetensinya yang sebenarnya, dia pasti sudah mati. Di kuil surga, dia disapa sebagai orang yang tidak boleh diremehkan. Namun, karena dia telah menyaksikan ledakan Kaisar Yang Tian dalam situasi yang putus asa, dia tahu dia terlalu jauh di belakang pria ini. Tidak heran mengapa tuan kita sangat menghargainya. Jimu bingung sejenak dan kemudian mendesah. Aku jarang mengagumi orang, tapi hari ini, aku mengaguminya. Ternyata ada pria yang ganas seperti dia di dunia ini. Yue Ying tetap diam, hanya mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Naga api dan manusia berdarah berkonsentrasi untuk menghadapi Komoro dan Evision. Kedua ahli klan monster tingkat tinggi ini buas. Kekuatan mereka tidak kalah dari dua penyembah berhala lainnya. Ketika semua orang menatap Kaisar Yang Tian, danau yang beriak itu telah tenang. Cahaya bintang yang cemerlang tidak lagi bersinar dari langit. Permukaan danau menjadi cermin yang tenang dan terang lagi. Itu memantulkan pertarungan sengit di atas danau. Tidak ada riak di permukaan danau. Sebuah lingkaran merah muncul di danau dan mulai mengembang. Panas yang ekstrim meningkat, dan tak lama kemudian, permukaan danau retak terbuka menjadi saluran kecil. Sementara pertempuran di atas danau masih bersemangat dan ganas, sebuah tubuh agung keluar dari danau dari saluran kecil itu. Dia perlahan muncul di bawah cahaya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kemudian, dia mengerutkan kening dan mengamati tempat itu. Disan menatap Kaisar Yang Tian dengan kagum. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu, berbalik. Dia tercengang, segera berlutut dan memberi hormat dengan penuh hormat. Tuan. Xian mengangguk dengan lembut. Jutaan titik bintang menutupinya. Mereka tampak seperti awan serangga bersayap yang padat, melayang di sekelilingnya. Sekilas, dia tampak seperti mengenakan kostum cemerlang yang terbuat dari bintang-bintang, yang sangat indah. Di dadanya, fluktuasi jiwa yang menakutkan beriak. Sungai bintang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, berkelap-kelip seolah-olah dapat membuat orang terpesona. Sepertinya dia memiliki banyak galaksi yang berkumpul di depan dadanya dan membantunya mengumpulkan dan mempertahankan kemampuan bintang misterius dari lautan bintang yang luas. Guru, Anda telah menerobos lagi. Disan merasakannya sejenak dan kemudian berteriak kegirangan. Xian tersenyum tipis untuk mengonfirmasi asumsinya. Tiba-tiba, wajah Xian menjadi gelap, menyipitkan mata dan menatap Kaisar Yang Tian, yang berlumuran darah. Apa yang terjadi? Disan membungkuk dan dengan cepat memberitahu dia tentang apa yang telah terjadi. Xian mendengarkannya dengan wajah kaku. Tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan jahat. Kemudian, dia mengangguk, menyapukan pandangannya ke seluruh kelompok Qin Hong dan memerintahkan Disan. Bunuh. Disan dengan senang hati menatapnya dan kemudian menyerbu ke arah kelompok kuil surga. Xian mengangkat kepalanya sementara kedua lengannya diposisikan seperti sedang menarik tali busur. Titik-titik bintang yang tak terhitung jumlahnya bergulung-gulung dari dadanya ke antara kedua lengannya. Dalam sekejap, busur biduk terbentuk dari titik-titik bintang tersebut. Gugusan titik-titik bintang seukuran kepalan tangan membentuk biduk. Sebuah anak panah cahaya bintang perlahan-lahan mengembun, lalu dengan lembut ditancapkan pada busur. Swoosh! Sebuah cahaya melesat melintasi langit dan menembus lapisan-lapisan rintangan, melesat ke arah Qiu Hong. Jiwa Qiu Hong bergetar. Roh bela diri persepsi pikirannya tidak dapat menangkap pikiran Xian. Ia tidak dapat menebak lintasan anak panah cahaya bintang ini. Ia hanya dapat merasakan bahaya yang mengancam terbang ke arahnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu seperti tangan gelap yang tidak dapat ia lihat, mencengkeram dan meremas lehernya dengan kesal. Qiu Hong merasa tercekik. Semua pori-porinya tersumbat, dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Titik-titik cahaya melesat di matanya. Tembakan cahaya itu seperti meteorit yang jatuh dari galaksi yang sangat besar, membawa serta kekuatan kuno dari kubah surga, yang melesat langsung ke dadanya. Wajah Qiu Hong berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk berpikir saat dia mendesak roh bela diri persepsi pikirannya, menuangkan semua pikirannya yang berapi-api ke dalam daun emas. Daun emas itu mekar dengan lingkaran cahaya emas yang menyilaukan. Daun itu berubah dalam kehampaan, berubah menjadi banyak daun emas yang mulia, menumpuk dan menciptakan perisai yang kuat di depannya. Dentang, dentang, cahaya menyala di mana-mana, sementara dinding daun emas terguncang.
Suara bergema seperti denting lonceng. Wajah Qiyu Hong tiba-tiba memerah, saat rasa takut muncul jauh di dalam mata abu-abunya. Pada saat ini, Disan tiba, dan mulai membantai prajurit lain dari kuil surga. Li Tua, Xian berteriak pelan. Li Zhengrong bereaksi tepat waktu. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi menyerbu ke depan. Banyak jenis harta rahasia yang berbeda terbang keluar, membombardir para prajurit. Pada saat yang sama, Xian memanggil War Devil, menunjuk ke arah Qiyu Hong. War Devil berubah menjadi bayangan, menghilang ke langit yang cerah. Ketika muncul kembali, bayangan itu telah mencapai Qiyu Hong. Qiyu Hong berubah warna, pikirannya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Dia tidak tahu mengapa main perception martial spirit miliknya kehilangan efeknya. Dia sama sekali tidak bisa membaca War Devil. War Devil bukanlah makhluk, ia tidak memiliki fluktuasi jiwa. Ia hanya boneka petarung dengan kekuatan pemiliknya saat ia masih hidup. Kemunculan boneka itu adalah untuk menghadapi Qiyu Hong. Qiyu Hong selalu bergantung pada roh bela diri persepsi pikirannya, tetapi itu tidak berhasil dengan iblis perang. Pada saat ini, kelemahannya terungkap. Kekuatannya tidak cukup baik. Iblis perang terus maju, dan lingkaran cahaya keemasan di depan Qiyu Hong dilahap sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, dia jatuh ke jurang yang gelap. Iblis perang saja sudah cukup untuk menghadapinya. Li Zhengrong dan Disan telah bergabung dengan mereka dari jarak yang jauh. Terkadang mereka menerobos masuk, benar-benar menaklukkan Qiyu Hong. Tidak jauh dari mereka, Xian berbalik untuk melihat Kaisar Yang Tian. Matanya menjadi dingin dan jahat saat amarahnya berkobar. Dia tidak tahu bahwa semakin Kaisar Yang Tian didorong, semakin kuat kekuatan yang bisa dia keluarkan. Di mata Xian, Kaisar Yang Tian telah memakan semua daging dan darahnya, yang menunjukkan bahwa dia telah berusaha keras sampai ke puncak. Dia didorong sampai dia menjadi gila. Komoros dan Cassidy datang ke sini untuk menunjukkan kepadanya bahwa mereka ingin membersihkan klan iblis kegelapan. Mereka juga ingin membunuhnya, tuan mereka. Untuk memastikan hasilnya, mereka bahkan mengundang jagoan klan roh kegelapan. Mereka ingin menangkap mereka semua sekaligus. Jika naga api dan manusia berdarah tidak mendukung mereka, bahkan jika Kaisar Yang Tian telah mengeluarkan energi keputusasaannya, mereka tidak akan mampu menahannya. Mungkin, mereka semua sudah mati. Wajah Xian dingin dan gelap. Bibirnya melengkung menjadi senyum dingin, saat cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari matanya. Busur biduk besar yang diciptakan oleh kekuatan bintang ditarik. Titik-titik bintang mulai membeku pada anak panah sebelum melesat keluar dengan ganas. Jatuhnya bintang panah Dewa Biduk Besar. Anak panah ini terhubung erat dengan bintang-bintang dari 9 langit. Bintang-bintang di langit semuanya berkelap-kelip, bahkan mengalahkan bulan yang cerah. Titik-titik bintang jatuh seperti hujan lebat di atas kepala mereka. Cahaya bintang mengembun di langit, berubah menjadi bintang seukuran kepalan tangan. Mereka semua membawa energi bintang yang mengesankan, bergerak sesuai dengan lintasan yang ada dalam benak Xian, saat mereka dengan gemuruh membombardir para prajurit kuil surga. Para prajurit kuil surga yang datang ke sini kali ini tidak memiliki alam yang tinggi. Alam mereka lebih rendah dari alam roh. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menghindar, mereka tidak dapat menghindari pemboman bintang dari Starvalk. Cahaya bintang bersinar pada mereka saat fluktuasi kehidupan mereka memudar, dan aura mereka menghilang. Para prajurit yang memiliki alam roh memiliki lebih banyak bintang jatuh yang ditujukan kepada mereka. Tiba-tiba, mereka menemukan diri mereka terkurung dalam penghalang bintang. Mereka tidak bisa bergerak, dan kesadaran mereka menjadi kabur. Tepat pada saat ini, Xian mengarahkan anak panahnya dan melesatkannya. Anak panah biduk melesat keluar seperti meteor yang mengejar bulan. Banyak meteor melesat keluar dari busur biduk pada saat yang sama, melesat cepat seolah-olah mereka dapat menembus ruang angkasa, menusuk tubuh-tubuh prajurit kuil surga itu. Puff-puff, darah memercik, saat tubuh para prajurit kuil surga compang-camping. Bahkan Qiyu Hong, yang dapat melihat teknik bela diri sebelumnya, tidak dapat mengumpulkan keberuntungannya untuk melarikan diri. 3 meteor melesat ke kakinya, mematahkan tulang-tulangnya. Setan perang memanfaatkan kesempatan itu dan menutupi pria itu dengan lingkaran cahaya gelapnya. Kemudian, ia menyerangnya dengan ganas.
Disan dan Li Zhengrong mengambil kesempatan itu ketika para prajurit kuil surga dilanda kepanikan yang tidak teratur, untuk memanen kehidupan mereka satu per satu. Sebuah bola hitam ajaib muncul dari telapak tangan Xian. Sama seperti roh pengembara, ia bergerak di sekitar para prajurit yang mati dan mengumpulkan jiwa mereka. Saat terlibat dalam pertempuran dengan naga api, Komoro melihat para prajurit kuil surga tewas. Dia terguncang, karena dia ingin melemparkan kitab suci mantra tertulis Yin ke sana agar dapat menyerap jiwa-jiwa. Namun, tepat setelah itu, dia melihat mutiara pengumpul jiwa telah mengambil semua jiwa. Komoros merasakan gumpalan darah tersangkut di tenggorokannya. Dia sangat marah sehingga dia ingin berteriak dan mati. Dia ingin menyusahkan Xian. Alasan dia ingin membunuh klan iblis kegelapan, selain penghinaan, adalah karena dia ingin mengumpulkan jiwa melalui pembantaian. Ini akan memasok energi untuk membantu patriark mereka bangkit. Melihat Xian menggunakan mutiara pengumpul jiwa untuk merenggut jiwa para prajurit yang mati sebelum mereka menghilang, dia menjadi marah. Xian, Jimu dan Yue Ying tiba-tiba berteriak, wajah mereka ketakutan. Xian melotot ke arah mereka dengan wajah acuh tak acuh. Apakah kamu gila? Mata Yue Ying dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Jika kau melakukan itu, bahkan pemimpin sekte tidak dapat melindungimu. Kau telah berpaling dari 7 faksi kuno. Qin Gu Chuan dari kuil surga tidak akan pernah mengampuni nyawamu. Dia akan memancing faksi kuno lainnya untuk membunuhmu, teman-temanmu, dan keluargamu. Yue Ying datang ke sini kali ini untuk menyampaikan pesan Yun Hao kepada Xian, meminta mereka untuk mengunjungi domain rahasia, di mana mereka akan berdiskusi secara menyeluruh untuk melihat apakah mereka dapat menemukan solusi untuk membawa keluarga yang ke domain rahasia es dan api. Yun Hao memiliki rencana yang berisiko karena dia menghargai Xian, dan ingin mengumpulkan kekuatan keluarga yang. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melaksanakan rencana ini. Baginya, suku-suku asing itu mengamuk di sana-sini. Jika tim Xian tetap di luar, cepat atau lambat mereka semua akan mati. Akan lebih baik jika mereka bisa pergi ke domain rahasia dan bergabung dengan pasukan mereka untuk melawan para jagoan klan pagan. Jimu dan Yue Ying datang ke sini dengan niat baik. Namun, mereka menemukan bahwa Xian ingin membunuh para prajurit kuil surga. Begitu urusan ini terungkap, Xian tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama 7 faksi kuno. Ya, aku akan menjadi gila. Xian tampak tenang. Aku tidak akan membawa orang-orangku ke domain rahasia es dan api. Aku tidak ingin melihat kita sebagai ikan di akuarium yang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tentang hal-hal lainnya, aku bahkan membunuh Chu Baiqing, apalagi orang-orang ini. Kau memang membunuhnya, teriak Qiu Hong. Benar, Xian berdiri dengan acuh tak acuh. Chu Baiqing sudah mati. Ning Dukuan sudah mati. Kau juga akan mati. Kau telah membunuh orang-orangku. Ini hanya balas dendam. Orang-orang yang datang ke sini hari ini tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kalian semua, aku ingin melihat berapa banyak prajurit kuil surga yang dapat dikirim ke sini untuk kubunuh terus-menerus. Dia terus mengumpulkan dan memadatkan energi bintang sambil memasang anak panah dan menembakkannya seperti badai yang dahsyat. Dia membunuh mereka satu persatu, kecuali Qiu Hong, untuk membuktikan kata-katanya. Jimu dan Yue Ying ketakutan, mereka benar-benar tercengang. Kematian Chu Baiqing membuat mereka menyadari bahwa Xian benar-benar gila. Sama seperti Kaisar Yang Tian, dia menginginkan pertarungan besar dengan cara apapun. Jadi, apakah kita perlu berlama-lama di sini? Jimu tersenyum paksa, menatap Yue Ying karena dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Kalian juga tidak boleh berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Wajah Xian menjadi dingin. Yue Ying berubah warna. Dia langsung marah. Xian, kau tidak akan mengampuniku, kan? Aku tidak ingin membocorkan kejadian hari ini. Tidak seorang pun boleh pergi. Xian bersikap acuh tak acuh. Sebelum aku mengetahui rencana 7 faksi kuno, kau harus tetap berada di tempat yang bisa kulihat. Jika kalian ingin pergi tanpa izinku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Jimu dan Yue Ying marah, wajah mereka meringis. Aku harus berhati-hati, Xian masih tenang. Jimu dan Yue Ying tidak bisa menggoyahkannya. Aku harap kau mengerti kekhawatiranku.
Melakukan hal yang sama denganku, saat ini, bukanlah hal yang buruk bagi kalian. Disan, Li tua, awasi mereka. Xian berteriak pelan. Kemudian, dia menghubungi iblis perang menggunakan jiwanya untuk memintanya lebih waspada. Setelah itu, matanya berubah menjadi merah tua. Energi negatif keluar dari tubuhnya, saat tentakel pucat mencuat dari pori-porinya. Dia tampak eksentrik dan jahat. Pedang Dewa Penghancur Langit muncul di telapak tangannya, dan mata pedang itu terbuka. Fluktuasi energi jahat dan destruktif berdesir, menyapu setiap sudut darinya sebagai intinya. Jiwa Qiyu Hong menggigil. Roh bela diri persepsi pikirannya mengirimkan rasa takut yang mengintimidasi. Dia merasa putus asa. Kunci. Mata merah tua Xian menatapnya, lalu dia tiba-tiba meraung. Seolah-olah guntur bergema di kepala Qiyu Hong. Darah menetes dari 7 lubang di wajahnya saat dia gemetar tak terkendali. Disan, iblis perang, dan Li Zhengrong memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya. Seketika, darah dan daging Qiyu Hong meledak. Jiwanya seperti balon yang terlalu banyak ditiup dan langsung meledak. Xian menunjuk Jimu dan Yue Ying. Tunggu sampai situasinya membaik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika kamu masih ingin pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kemudian, dia memegang pedang Dewa Penghancur Langit, dengan 3 duri tulang seputih salju di lengan bajunya, dan berjalan ke Komoro sementara tentakel pucat itu menggeliat di sekujur tubuhnya. Mutiara pengumpul jiwa melayang di belakangnya. Mutiara itu menyeret jiwa Qiyu Hong ke dalam manik-manik itu. Esensi Qi kelompok Qiyu Hong berubah menjadi energi tak kasat mata yang tidak dapat diamati oleh mata telanjang. Mereka terbang dari mana-mana dan terhubung dengan tentakel yang menonjol keluar dari tubuhnya, membuat penampilannya semakin jahat dan menakutkan. Tak satu pun prajurit kuil surga, termasuk Qiyu Hong, lolos dari kematian. Di bawah pembantaian Xian, Disan, dan Li Zhengrong, mereka semua sekarang menjadi mayat. Jimu dan Yue Ying marah. Mereka ingin bertarung dengan Xian, tetapi ketika mereka menyaksikan Qiyu Hong terbunuh dengan mudah, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Energi yang telah mereka kumpulkan diam-diam menghilang. Bukannya mereka takut, tetapi mereka tidak ingin melihat kedua belah pihak menanggung kerugian. Dan, mereka tidak ingin menimbulkan dendam terhadap Xian. Di mata mereka, Xian gila saat ini. Dia tidak memiliki kognisi dengannya sekarang. Menghadapinya dalam keadaan seperti itu bukanlah langkah yang bijaksana. Mereka ingin menunggu sampai Xian memulihkan ketenangannya untuk berdiskusi lagi. Jimu dan Yue Ying tidak bergerak, menunggu di tempat mereka dalam diam. Mata mereka cerah, menatap Xian tanpa berkedip. Mereka tidak peduli dengan tatapan yang datang dari Disan, Li Zhengrong, dan War Devil. Xian telah memberitahu mereka ide-idenya. Selama mereka tidak tergesa-gesa dan bertindak gegabah, mereka tidak perlu khawatir akan ditindas. Disan dan Li Zhengrong mempercayai Xian sepenuhnya, dan mereka akan selalu mengikuti kata-katanya. Jimu dan Yue Ying mengamati penampilan iblis Xian, karena ketakutan dan keterkejutan muncul dari dalam mata mereka. Tentakel, seukuran jari pucat menutupi seluruh tubuhnya, terkondensasi dari energi negatif, panjangnya antara 1 hingga 3 meter. Melihatnya dari kejauhan, Xian tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia sekarang muncul sebagai binatang buas atau iblis yang menakuti orang. Yue Ying dan Jimu dapat melihat bahwa tentakel itu tidak nyata. Mereka hanya energi yang terkondensasi. Namun, setiap tentakel melepaskan fluktuasi jiwa yang menakutkan. Bahkan saat berdiri beberapa ratus meter darinya, Yue Ying dan Jimu tampaknya terpengaruh. Hasrat di hati mereka teraduk, menghasilkan suasana hati yang negatif. Mereka ketakutan, meskipun mereka tahu Xian tidak mengincar mereka, karena dia tidak memperlakukan mereka sebagai musuhnya. Orang-orang yang Xian anggap sebagai musuhnya adalah Komoros, Cassidy, dan Evision. Fluktuasi jiwanya yang melonjak dari tentakel hanya ditujukan untuk ketiganya. Medan jiwa ajaib diciptakan oleh tentakel pucat, mengubahnya menjadi pita jiwa, mengikat Komoros, Cassidy, dan Evision. Aura negatif dan kacau melonjak dari Xian seperti air pasang. Suasana hati yang negatif bergemuruh menutupi mereka bertiga, seolah-olah mereka tenggelam di lautan dalam. Namun, suasana hati ini hanya bertahan selama 3 detik. Setelah itu, dari dalam mata mereka,
cahaya keinginan yang lemah bersinar. Semacam energi yang dapat mendistorsi laut kesadaran memenuhi ruang di sekitar Xian. Tentakel muncul dari titik akupunturnya yang terus-menerus melepaskan suasana hati negatif, menciptakan medan negatif ajaib, yang memengaruhi semua jenis makhluk di sekitarnya. Naga api dan manusia berdarah juga terpengaruh. Hasrat yang tersembunyi di dunia batin mereka meningkat. Pikiran mereka terisi karena mereka telah memasuki keadaan haus darah, naluri dasar klan monster. Kaisar Yang Tian juga terpengaruh. Dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Di bawah pengaruh medan negatif, auranya meroket. Keputusasaan memenuhi matanya, tetapi kekuatannya meningkat sekali lagi. Gelombang lautan darah naik dan memercik satu demi satu, menyerang Cassidy. Cassidy merasakan dadanya berat dan tertekan, saat darah menetes dari sudut mulutnya tak terkendali. Roda darah di tangan Kaisar Yang Tian berkilauan dengan lingkaran merah aneh, menutupi separuh langit. Itu bahkan mewarnai cakrawala menjadi merah darah, dan Cassidy perlahan-lahan tenggelam di dalamnya. Sambil memegang pedang Dewa Penghancur Langit di tangannya, Xian, di langit ketiga alam roh, dapat merasakan efek magis dari energi negatif secara mendalam. Dia masih tenang di medan negatif. Dia mengumpulkan dan menuangkan lebih banyak energi negatif ke dalam pedang, saat lebih banyak mata merah darah terbuka satu persatu di pedang. Pupil mata merah delima itu seperti lidah binatang buas, melepaskan cahaya darah jahat yang menerangi seluruh area. Domain niat yang merusak muncul dari bilah pedang, meluas kemana-mana. Pohon-pohon besar layu, dedaunan hijau subur menguning dan mati, dan serangga berhenti bernyanyi dari dalam tanah. Tampaknya hidup mereka langsung dituai. Xian memejamkan mata, menambahkan domain niat yang telah dipahaminya ke dalam pedang Dewa Penghancur Langit. Domain niat kematian menjadi tempat pembantaian, secara bertahap mendorong maju. Pada saat yang sama, jiwa vital lainnya memikirkan tembakannya ke arah naga api dan manusia darah. Pikiran jiwanya mengembalikan vitalitas ke naga api dan manusia darah, yang menyelamatkan mereka dari efek domain niat kematian. Selain itu membantu Kaisar Yang Tian meningkatkan kekuatannya dengan lebih baik. Domain niat kematian milik Xian meluap ke dalam Sky Destroyer. Pikiran yang tenang dan lamban mulai menyerbu area tersebut, sementara dedaunan yang ada di jalannya telah tersedot habis. Jimu dan Yue Ying terus mengamati dalam diam. Mereka melihat pohon-pohon berusia ribuan tahun itu layu dengan cepat, seolah-olah telah mati bertahun-tahun yang lalu. Rumput yang rimbun berubah menjadi kuning, kering, dan akhirnya berubah menjadi pupuk gelap untuk tanah. Nyanyian serangga menghilang seketika. Tanda-tanda ini menguraikan ruang di depan Xian, yang telah hancur oleh domain niat yang tangguh, tak berujung, dan merusak. Jimu dan Yue Ying tidak tahan melihat pemandangan itu. Mata mereka berubah ketakutan. Akhirnya, mereka menyadari bahwa jika Xian ingin membunuh mereka, itu bukanlah tugas yang sulit. Berbeda dari Kaisar Yang Tian yang brutal dan gila, serangan Xian tidak berlipat ganda atau bergemuruh. Serangannya anehnya tenang, namun, ketenangan ini membuat orang-orang merasa sangat cemas. Itu seperti kematian yang merangkul bumi. Serangan Xian seperti aliran yang tenang dengan domain niatnya sebagai pelopor, diikuti oleh kekuatannya, yang membawa beberapa makna kematian dan kehancuran di dunia ini. Serangannya telah menguasai pikiran tiga prajurit alam dewa sejati, Komoros, Cassidy, dan Evision. Mereka tidak dapat mempertahankan pikiran mereka yang sehat lagi. Naga api yang marah dan manusia berdarah ditenangkan oleh cahaya jiwa vitalnya. Dua jagoan klan monster melihat situasi di sekitar mereka, tetap diam. Kaisar Yang Tian adalah satu-satunya prajurit yang tidak terlalu terpengaruh. Dia masih membombardir Cassidy. Dengan roda darah di tangannya, dia tampak seperti pria berkulit berdarah. Semua orang akan menggigil saat pertama kali melihatnya. Cassidy sudah gila. Dia lupa menggunakan jiwa tingkat tinggi dari klan tanda hantu saat bergulat dengan Kaisar Yang Tian. Mereka saling beradu dalam pertarungan jarak dekat. Hanya dengan sekali pandang, Xian tahu Cassidy sudah tamat. Kaisar Yang Tian akan menghancurkannya dengan ganas. Xian telah merasakan kekuatan dahsyat dari roh bela diri abadi keluarga yang dalam pertarungan jarak dekat. Roh bela diri abadi Kaisar Yang Tian memiliki level yang tinggi. Selama dia belum membakar semua darah abadinya, dia bisa memiliki tubuh yang tidak akan pernah mati.
Hanya orang yang memiliki masalah mental yang mau bertarung langsung dengannya. Cassidy adalah orang seperti itu. Bantu aku membunuh jagoan klan roh gelap itu. Si Yan tenang. Matanya seperti air yang tenang di dalam sumur saat dia berbicara dengan naga api dan manusia darah. Bunuh dia, kita semua mendapat keuntungan. Naga api dan manusia darah ragu-ragu. Pada saat ini, mereka tidak dapat memutuskan. Mereka bertukar pandang dan menggunakan gerakan tubuh khas klan monster untuk berkomunikasi. Mereka berasal dari klan monster, salah satu suku alien. Bekerja sama dengan Xian telah melanggar aturan mereka. Jika mereka bergabung dengan Xian dan membunuh anggota klan Ghostmark dan klan Dark Spirit, begitu terungkap, konsekuensinya akan seperti Xian, 7 faksi kuno akan menolak mereka. Mereka akan menjadi pengkhianat klan monster yang jahat. Mereka telah berteriak, memberi tahu Comoros dan Evision untuk menunggu dan melihat kekuatan mematikan mereka. Namun, pada titik ini, mereka ragu-ragu. Xian mengerutkan kening saat dia berubah pikiran. Matanya memberi orang-orang aura kuno yang deras. Busur biduk besar tercipta sekali lagi. Dia menyentuh dadanya, saat titik-titik bintang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, berubah menjadi gugusan cahaya yang sebesar jari, dan melesat maju dengan gemuruh. Serangan ini tampaknya memprovokasi bintang-bintang di langit lagi. Cahaya bintang yang melimpah di atas kepala mereka menghujani seperti air bima sakti. Cahaya bintang mengalir ke gugusan titik-titik bintang, berubah menjadi panah bintang yang tajam, menutupi semua anggota klan tanda hantu yang dibawa Komoro ke tempat ini. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, matanya berwarna merah darah. Aliran energi negatif menyebar dari tentakel di tubuhnya. Pada saat itu, aura jahat Xian meroket. Tak lama, setelah 3 napas, auranya telah melampaui Kaisar Yang Tian. Langit ketiga alam amukan. Mata Xian tenang. Mereka tidak membawa emosi apapun yang seharusnya dimiliki manusia. Dia tampak seperti makhluk jahat dan kuno dari negeri asing, dengan arogan menatap makhluk-makhluk di bawah matanya seolah-olah dia memiliki kendali kematian di matanya. Esensi ki dari Qiu Hong dan para prajurit kuil surga telah memasuki tubuhnya melalui tentakel, merangsang energi negatifnya hingga ke puncak, membuatnya jahat dan brutal. Ketika dia memasuki langit ketiga alam amukan untuk kedua kalinya, ledakan energi yang bisa dia bangkitkan sekarang sangat dahsyat, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ketika menyatu dengan kinya dan energi di otot-ototnya, kombinasi itu telah membuat kekuatan yang bisa dia kendalikan melampaui Kaisar Yang Tian. Matanya tidak liar dan keras kepala lagi. Pada saat ini, matanya begitu dingin sehingga bisa mendinginkan hati orang-orang. Dia mencengkeram pedang suci penghancur langit, berjalan dengan hati-hati. Sesekali, dia mengayunkan lengannya sekali. Tidak ada cahaya darah yang dihasilkan dari gerakan tangannya, namun, salah satu prajurit klan tanda hantu meledak di tempat. Potongan-potongan daging berserakan di mana-mana. Banyak prajurit yang datang ke sini bersama Komoro memiliki basis kultivasi alam roh. Namun, setelah setiap gerakan Xian, mereka seperti telah diikat erat, bahkan tidak bisa bergerak. Jika seseorang mengamati pemandangan itu, mereka akan melihat tentakel di sekujur tubuhnya bergoyang kencang, seolah-olah mereka sedang menangkap sesuatu. Hanya Xian yang tahu apa yang tentakel itu melingkari, itu adalah jiwa prajurit. Meskipun klan Ghostmark terkenal dengan kemampuan jiwa mereka, mereka tidak dapat menghindari tentakel energi negatif. Bahkan jika mereka berdiri 1000 meter jauhnya, jiwa mereka masih akan direbut. Tampaknya, tentakel itu dapat muncul langsung di laut kesadaran mereka. Mereka memang aneh dan jahat. Xian mengambil setiap langkah dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang hadir di sana kemudian melihat jagoan klan Ghostmark, yang berada 1000 meter jauhnya darinya, meledak. Setelah itu, mutiara pengumpul jiwa akan merenggut jiwa mereka semua, sementara tentakel Xian mengumpulkan ki esensi mereka. Xian sekarang menjadi iblis yang berjalan di bumi, yang dapat dengan mudah mengambil nyawa makhluk apapun, merenggut hak mereka untuk hidup.